teman-teman, jumpa lagi di Cerita Fakta. Sebelum memulai pembahasan ini, kami berharap teman-teman dapat menyimak ulasan ini sampai selesai karena ada pesan dari teman-teman lain untuk Anda terkait fenomena yang sedang menimpa salah satu permata wisata kita, Danau Tiga Warna Kelimutu. Oke teman-teman, masalah surutnya air di salah satu kawah di Danau Tiga Warna Kelimutu, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur mendapat respon yang sangat serius dari berbagai kalangan. Hal itu diketahui setelah channel Cerita Fakta mengulas masalah yang tengah serius mengancam eksistensi pariwisata di NTT, khususnya Danau Kelimutu yang ditayangkan pada Selasa 13 Juli 2021. Ini sangat serius karena berdasarkan penelusuran Cerita Fakta di berbagai sumber, kondisi Tiwu Atabupu yang berwarna hitam kecoklatan kian memprihatinkan. Dindingnya retak hingga menyebabkan airnya surut. Batu-batu di dasar danau bahkan sudah terlihat dengan jelas. Ketua Perhimpunan Pelaku Pariwisata Moni Kelimutu P3MK Yanto Wangge bahkan memprediksikan dalam beberapa bulan ke depan Danau Tiwu Atabupu akan benar-benar kering. Kalau itu terjadi, maka salah satu danau terunik yang pernah dimiliki dunia ini akan benar-benar hilang. Maka anak cucu kita hanya akan mendengar kisah tanpa melihatnya. Menurut dugaan sementara, keretakan dan kesurutan air di Tiwu Atabupu ini akibat aktivitas pengeboran pada proyek geotermal di Mutubusa, Sokoria yang berjarak hanya 10 km dari Taman Nasional Kelimutu, TNK. Dugaan itu karena air di danau itu mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 saat dimulainya proyek geotermal di Sokoria. Dalam tayangan Cerita Fakta mengenai dampak buruk eksploitasi panas bumi, mengutip berbagai sumber menerangkan, industri ekstraktif seperti penambangan dan pengoboran panas bumi sangat menguras air. Hal itu berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air, bahkan kekeringan melanda wilayah sekitar lokasi eksploitasi. Dugaan terkuat, realitas itu yang sedang dihadapi Danau Tiga Warna saat ini. Karena itu, desakan agar pihak pengelola Balai TNK segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menghentikan aktivitas proyek geotermal di Mutubusa Sokoria mesti dipertimbangkan sampai ada penjelasan resmi dari pihak berkompeten perihal surutnya air di danau yang telah menjadi salah satu keajaiban dunia itu. Jika fenomena alam menjadi penyebabnya, maka pihak Balai TNK bersama pemerintah setempat segera berkoordinasi dengan komunitas adat di sekitar danau agar melakukan hal-hal yang dapat memulihkan kondisi danau. Tetapi, jika proyek geotermal itu menjadi penyebab retaknya dinding danau, maka semua pihak yang terkait di dalam proyek itu harus bertanggung jawab dan mengembalikan kondisi danau seperti sedia kala. Menanggapi peristiwa itu, beberapa netizen mengecam proyek geotermal di Pulau Flores dan Sokoria khususnya yang diduga menjadi biang kerok keretakan dan kesurutan air di Danau Kelimutu. Eksploitasi secara berlebihan dengan dalil pembangunan tanpa mempertimbangkan efek pada lingkungan sekitar akan membawa kita pada gerbang kehancuran alam. Tulis salah satu akun di grup Facebook Suara Flotim. Sedikit lagi Komodo akan menyusul, maka kelak hanya akan jadi cerita bahwa dulu kita pernah punya. Sambung akun lainnya. Sementara melalui WhatsApp, netizen lain mengatakan, ini sangat meresahkan, bahkan kita berpotensi kehilangan salah satu permata wisata kita yang sudah menjadi ikon akibat eksploitasi secara berlebihan di lingkungan sekitar. Jika ada pergerakan, mungkin kita bisa sama-sama. Nah teman-teman, alam NTT sedang dalam ancaman yang sangat serius. Eksploitasi kandungan mineral dan panas bumi tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap wilayah sekitar menjadi salah satu faktornya. Saat ini, mungkin Danau Kelimutu yang menjadi korban. Lalu sebelumnya, ada Mataloko yang hingga hari ini luapan lumpur panasnya terus menjadi-jadi. Esok, mungkin saja kita akan kehilangan Komodo. Sebab, proyek eksploitasi panas bumi juga sedang diupayakan di wilayah sekitar Pulau Komodo
yakni di Waesano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Meski sejak tahun 2018 lalu, proyek itu terus ditolak oleh warga setempat. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan alam di sekitar Anda? Jika Anda prihatin dan peduli dengan alam NTT, nyatakan sikap Anda sekarang juga di kolom komentar cerita fakta. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dadah!